Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan karyawati Rumah Sakit Queen Latifah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling kaya di dunia saat ini? Andaikan salah seorang dari kita dihadapkan pada pertanyaan di atas, mungkin jawaban yang akan muncul adalah Bill Gates, atau jawaban lain pemain bola anu atau artis anu. Berbagai jawaban tadi barangkali akan sangat dianggap wajar karena barometer kekayaan di benak kebanyakan orang saat ini diukur dengan kekayaan harta duniawi. Padahal, jika kita menggunakan barometer syariat, bukan merupakan hal yang mustahil bahwa kita pun amat berpeluang untuk menjadi kandidat orang paling kaya. Orang yang paling kaya, jika diukur dengan timbangan syariat, adalah orang yang paling nerimo. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaya hati atau sering diistilahkan dengan qanaah, artinya adalah nerimo dan rela dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Berapapun rezeki yang didapatkan, dia tidak mengeluh. Mendapatkan rezeki banyak, bersyukur. Mendapatkan rezeki sedikit, bersabar dan tidak mengumpat. Andaikan kita telah bisa mengamalkan hal tadi, saat itulah kita bisa memiliki peluang besar untuk menjadi orang terkaya di dunia. Keberuntunganlah yang menanti kita, sebagaimana janji Sang Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah orang yang berislam, dikaruniai rezeki yang cukup, dan dia dijadikan menerima apapun yang dikaruniakan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan barometer di atas, bisa jadi orang yang berpenghasilan 20.000 sehari dikategorikan orang kaya, sedangkan orang yang berpenghasilan 20 juta sehari dikategorikan orang miskin. Pasalnya, orang pertama merasa cukup dengan uang sedikit yang didapatkannya, adapun orang kedua, dia terus merasa kurang walaupun uang yang didapatkannya sangat banyak. Bagaimana mungkin orang yang berpenghasilan 20.000 dianggap berkecukupan, padahal dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya? Ya, selain karena keberkahan yang Allah limpahkan ke dalam hartanya, juga karena ukuran kecukupan menurut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di antara resep sukses membentuk jiwa yang qanaah adalah dengan melatih diri untuk menyadari seyakin-yakinnya bahwa rezeki hanyalah di tangan Allah, dan yang kita dapatkan telah dicatat oleh Allah Ta'ala, serta tidak mungkin melebihi apa yang telah ditentukannya, walaupun kita pontang-panting dalam bekerja. Allah Ta'ala mengingatkan, tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah. Quran Surat Hud ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan mati kecuali setelah dia mendapatkan seluruh rizki yang Allah takdirkan untuknya secara sempurna. Maka janganlah kalian bersikap tidak sabaran dalam menanti rezeki
Bertakwalah kepada Allah, wahai manusia. Carilah rizki secara proporsional, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Sebagai suatu karakter yang terpuji, qanaah tentunya menimbulkan sifat-sifat positif lainnya, yang tidak lain adalah buah dari qanaah itu sendiri. Di antaranya, qanaah menjadikan seseorang tidak mudah tergiur untuk memiliki harta yang dimiliki orang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya, sehingga dia selalu hidup dalam ketentraman dan kedamaian batin. Dia tidak pernah iri maupun dengki dengan kelebihan nikmat yang Allah limpahkan kepada orang lain. Kedua, menempa jiwa seseorang untuk tidak mengadu tentang kesusahan hidupnya, melainkan hanya kepada Allah yang Maha Kaya. Inilah salah satu tingkatan tawakal tertinggi yang telah dicapai oleh para nabiullah, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Dia Yakub berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surat Yusuf ayat 86. Mengapa para kekasih Allah hanya mengadu kepadanya? Karena keyakinan mereka yang begitu mendalam bahwa dunia seisinya tidak lain hanyalah kepunyaan Allah. Lantas mengapa tidak meminta saja kepada yang Maha memiliki segalanya? Dan kenapa harus meminta pada zat yang apa yang dimilikinya tidak lain hanyalah bersumber dari yang Maha memiliki? Namun realita berkata lain. Rata-rata kita masih lebih suka mengetuk pintu para makhluk sebelum mengetuk pintu Sang Khalid. Karena itulah para ulama mengingatkan, siapakah di antara kita yang meminta kebutuhannya kepada Allah sebelum ia memintanya kepada manusia? Janganlah dipahami di seluruh keterangan di atas tadi bahwa kita tidak perlu bekerja dengan alasan qanaah, sehingga cukup duduk berpangku tangan di rumah dengan dalih, kalaupun sudah saatnya hujan emas, niscaya akan turun juga. Qanaah tidaklah seperti itu. Karena qanaah maksudnya seorang hamba bekerja semampunya dengan tetap memperhatikan rambu-rambu syariat. Setelah itu, berapapun hasil yang didapatkan dari kerjanya, diterimanya dengan penuh rasa ridho tanpa menggerutu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat tawakal dan korelasinya dengan ikhtiar dalam sebuah perumpamaan yang sangat detail. Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung memperoleh rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, tentunya supaya burung bisa memenuhi perutnya, ia harus mencari nafkah. Dan inilah tawakal yang sebenar-benarnya, berikhtiar lalu hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Artikel muslim.aro.id. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.